Selamat datang kembali di video channel aku, HDTV channel ya. Hari ini kita akan membaca reading tarot lagi ya, baca tarot lagi ya teman-teman. Dan di sini tema yang aku akan ambil yaitu adalah tentang apa yang mereka bicarakan terhadap kamu. Ya, kata kuncinya apa yang mereka bicarakan tentang kamu. Jadi sistem pembacaan tarotnya versinya aku di sini kita ada dua tumpukan kartu ya. Di sini 22 kartu Arkana Mayor dan sisa dari 78 kartu yaitu 56 kartu Arkana Minor. Jadi di sini kita akan ambil 4 kartu dari Arkana Mayor tentang inti kehidupan. Terus juga akan saya jabarkan kembali ya teman-teman, isi atau dari penjabaran setiap peristiwa yang ada di kartu Arkana Minor seperti itu. Dan saya akan ambil juga ada kartu atau pesan kehidupan ya, satu kartu nanti di penghujung dari cerita kita hari ini. Oke teman-teman ya, kita akan blend kartunya. Nanti ada 4 kartu yang diambil ya teman-teman ya. Untuk Arkana Mayor dengan kata kunci apa yang mereka bicarakan tentang kamu. Ini bisa dalam bentuk teman dekat, sahabat, atau orang-orang yang di sekeliling kamu. Bisa jadi musuh kamu juga ya, siapapun ini. Pokoknya intinya ya, semua mereka yang berbicara tentang kamu. Saya akan ambil 4 kartu Arkana Mayor. Yang pertama, The Magician, kemudian The Tower, Temperance, dan The Chariot. Oke teman-teman, saya akan baca satu persatu kartunya ya. Di sini ada The Magician. The Magician ini melambangkan sebuah potensi ya. Potensi untuk kamu ya, orang berbicara tentang kamu. Kamu itu mempunyai potensi untuk melakukan sesuatu hal yang menurut kamu baik kayak gitu. Orang percaya kamu itu punya potensi dari segi kebaikan ya teman-teman. Ya percaya punya potensi untuk sukses kayak gitu, bisa berhasil apa yang kamu lakukan. Karena di sini saya lihat ada seseorang ya, di sini ada orang yang megang sebuah tongkat tapi dia mengarahkan ke bumi, dan di tangan dia yang satu lagi itu menunjuk ke di sini ada menunjukkan tongkat ke arah langit ya, ke langit, terus juga ada tangan ke bumi. Dan ini menceritakan semua elemen yang ada di kartu ya. Elemen cups, pentacle, sword, dan wands ya. Semuanya ada di sini ya. Tongkat, cup, bintang, pedang, dan juga tongkat, pedang ya, itu 4 itu ya. Dan juga ada elemen-elemen yang di sini adalah elemen udara, elemen air, terus juga api ya, kemudian ada elemen tanah ya.
Di sini 4 elemen itu terbaca dan terakumulasi di dalam satu kartu ya. Di sini ada lambang infinity ya, tidak terbatas ya di sini. Jadi ada kemungkinan terjadi untuk teman-teman itu mampu, ada kemampuan, ada peluang, ada potensi ya. Daya seperti daya kemampuan, atau bisa dibicarakan tentang pengetahuan juga ya, Mbak. Di sini kamu tuh dibicarakan kepada orang-orang itu kamu ya punya potensi kayak gitu, punya kemampuan, hal yang bisa kamu hadapi ke depannya, teman-teman. Terus juga di sini ada the tower ya. Walaupun di sisi lain itu kadang ada keraguan seseorang terhadap kamu gitu. Terhadap kamu, keraguan ya, namanya ya ria-ria kehidupan ya, seperti itu. Mereka meragukan kamu ya, kamu nggak bakal bisa mencapai sesuatu apa yang kamu inginkan ya. Itu kan hanya perkataan orang ya, itu hanya perkataan orang. Dan di sisi lain dirimu mampu mengiyakan atau melaraskan dari segi intuisi kamu, dari segi hati kamu ya. The Tower ini melambangkan sebuah awal juga, kehancuran juga bisa, keraguan ya, ada perubahan potensi bisa juga ya, kayak gitu. Jadi mereka itu seperti merubah pikiran kepada kamu itu ya, kamu itu tidak akan mampu menjalani itu, seperti itu. Tetapi dengan adanya potensi The Magician ini tadi, ada di sisi lain juga mereka berbicara, ada seperti pro dan kontra ya, teman-teman. Pro dan kontra ya, ada yang pro ke kamu, ada yang nggak pro dengan kamu kayak gitu. Tapi di sini ya, kamu mampu, punya potensi. Ada yang juga yang lain meragukan terhadap kamu. Dan juga ada orang yang berbicara tentang kamu ya, temperance ya. Temperance ini melambangkan bahwa ada sisi keserasian kamu kayak gitu. Sisi keserasian kamu terhadap kehidupan kamu, terhadap lingkungan kamu juga bisa seperti itu. Temperance ini juga melambangkan bahwa kamu itu mampu untuk menjalankan intuisi kamu, isi hati kamu selaras dengan bumi, selaras dengan keadaan, dan kamu itu punya potensi tadi. Dengan selarasnya, dengan keserasian kamu, orang menganggap kamu itu bahwa kamu itu bisa pandai dalam melakukan sesuatu, dan kamu juga bisa memberikan solusi di sana. Ya, selain itu, ya, temperance ini juga menceritakan bahwa adanya kamu itu mampu untuk memberikan toleransi juga ya. Kamu orangnya toleransi. Orang berbicara dengan kamu itu mampu mengkompromi terhadap seseorang kayak gitu. Jadi setiap masalah itu ya kamu bisa memberikan penjelasan kayak gitu. Kamu juga bisa menjadi seorang penasehat kayak gitu. Terus juga di sini ada The Chariot ya. The Chariot ini melambangkan bahwa sosok seorang yang orangnya yang memang benar-benar berpikir apa ya, positif ya, bahwa kamu itu, orang menganggap kamu itu bisa mampu berjalan dari kehidupan kamu kayak gitu. Kamu tuh orangnya punya tekad ya, punya kemampuan, terus juga punya hati atau tujuan hidup ya. Ini The Chariot ini melambangkan ada sisi baik dan buruknya kamu itu orangnya ingin selalu maju ke depan kayak gitu. Ini ada seorang
pangeran atau seorang raja yang meninggalkan kastil, dan kamu itu mampu dan kamu siap untuk menghadapi masalah-masalah yang ada di depan kayak gitu. Jadi di sini kamu juga punya potensi untuk bisa sukses, dan itu dari berdasarkan keinginan kamu, terus juga berdasarkan dari kata hati kamu seperti itu. Dan kita akan jabarkan kartunya ya teman-teman. Ada kartu Arcana Minor ya. Dari setiap kartu inti tadi saya akan jabarkan satu persatu. Oke. Ada 7 bintang. Kemudian ada 10 pedang. Dan ada 5 tongkat. Satu lagi tadi ya kartunya jumping ya. Kartunya jumping. Dan yang terakhir itu ada 2 pedang. Oke teman-teman, saya akan baca dari kartu yang pertama, itu ada 7 bintang. Ya, 7 bintang ini melambangkan bahwa orang berbicara tentang kamu itu kamu punya titik kesabaran dalam setiap masalah ya. Kamu juga orangnya berhati-hati. Orang taunya kamu itu selalu memilah-milah setiap masalah yang ada, mengevaluasi setiap masalah yang ada, dan belajar dari setiap pengalaman. Ya, ini kartu melambangkan seorang yang kayaknya dia capek kayak gitu. Dia capek dan dia berpangku kepada tongkat ini ya. Dan dia butuh istirahat kayak gitu. Dia istirahat, terus juga dia bersabar di sini ya. Orang tahu kamu itu benar-benar orangnya sabar terhadap masalah yang kamu hadapi kayak gitu. Di sini dia butuh mengevaluasi apa yang saya harus kerjakan kembali kayak gitu. Setelah ini harus aku bagaimana kayak gitu. Jadi kartu ini melambangkan sebuah pengevaluasian diri kayak gitu. Orang menganggap diri kamu itu ya benar-benar setiap ada masalah ya selalu kamu mengevaluasi dan menjadikan itu sebuah pengalaman, dan kamu tegar untuk menghadapi masalah tersebut. Nah, di sini terus juga ada 10 pedang ya. 10 pedang ini melambangkan ada kamu itu dulu pernah ya masalah lama atau masa lalu kamu ya. Dulu orang menganggap kamu itu pernah gagal dalam hal apapun ya. Mungkin orang-orang yang udah pernah kenal kamu ya. Jadi di sisi lain sudah pernah kegagalan itu kamu hadapi tadi dengan penuh kesabaran tadi di 7 bintang ini ya. Kamu itu mampu untuk memulai kembali ya. Di sini ada 10 pedang ya yang menusuk ke seluruh tubuhnya si pria ya kayak gitu. Di sini melambangkan setiap ada begitu banyak masalah yang telah kamu hadapi ya, kamu ingin memulai kembali, memulai yang baru terhadap masalah-masalah ini yang telah kamu evaluasi tadi ya. Itu orang yang menganggap dirimu dulu pernah gagal, dan kamu itu orangnya sabar kayak gitu, sabar dan tegar, orangnya kuat kayak gitu untuk kembali setelah mengevaluasi, untuk kembali hidup, karena tegar itu tadi ya. Orang udah tahu kamu itu seorang yang tegar, dan kamu bisa mampu menceritakan kehidupan kamu kembali, hidup yang lebih baik lagi seperti itu teman-teman. Dan selanjutnya juga di sini ada kartu 5 tongkat ya. 5 tongkat ini melambangkan sebuah perjuangan ya. Perjuangan dan kompetisi ya. Kamu tuh orang yang menganggap dirimu ini kamu orangnya penuh perjuangan nantinya ya. Di
sini kamu realistis ya, karena di sini kamu tuh dalam setiap kamu berlomba, kamu itu perlu orangnya berhati-hati tadi, kayak gitu. Berhati-hati dalam setiap yang kamu hadapi. Ini tongkat ini ada 5 tongkat di sini teman-teman, melambangkan perjuangan, terus juga melambangkan menghadapi sebuah tantangan ke depannya. Ya kamu itu mampu dan kamu penuh kesabaran, kayak gitu. Dari 5 tongkat ini. Terus juga di sini ada dua pedang ya. 2 pedang ini melambangkan sisi dimana kamu itu orangnya penuh dengan waspada ya, dengan kewaspadaan terhadap memilih atau menceritakan tentang kehidupan kamu kepada orang lain ya. Orang menganggap diri kamu itu ya, kamu itu tidak sepenuhnya percaya kepada semua orang, karena seteguhnya itu dalam hati kamu ya, kamu hanya percaya kepada Tuhan, kayak gitu. Karena setiap orang itu memiliki ya mungkin pengalaman sebelumnya ya, dari mempercayai semua orang itu tidak ada gunanya. Yang mempercayai kepada manusia itu tidak akan ada solusi, karena akan ada kekecewaan mungkin di situ ya. Jadi kamu orangnya orang bicara tentang kamu ya, kamu belajar tentang dari segi pengalaman kamu tadi. Setiap masalah kehidupan kamu seteguhnya pada mempercayai dan berhati-hati kembali ya, mempercayai diri kamu sendiri dan berhati-hati terhadap orang lain ya. Di sini saya lihat gambarnya seperti itu. Oke, teman-teman semuanya, di sini saya menggabungkan dari semua tentang kartu di sini ya. Jadi pada kesimpulannya, teman-teman itu punya potensi dari segi hal apapun, dan teman-teman juga bisa mampu untuk menggerakkan hati kamu untuk menuju kesuksesan. Orang tahu kamu itu ya, kamu punya jiwa yang tegar, punya jiwa yang sabar, serasi terhadap apapun yang kamu ingin pilih dari segi kehidupan gitu. Halangan dan rintangan kamu itu, orang menganggap kamu itu karena kamu kuat tadi, kamu bisa mampu untuk menjalani ini semua, kayak gitu. Ya, berteguhlah pada intuisinya kamu, hatinya kamu ya, kepada Tuhan ya, untuk menjalani kehidupan kamu. Dari segi halangan rintangan itu pasti ada setiap kehidupan. Jadi kembali dari hatinya kamu mau jalan yang baik kah atau buruk kah? Karena di sisi lain itu ya ada sebab dan akibat, ada karma kayak gitu, yang kedepannya tergantung dari teman-teman semuanya ya. Sisi halangan itu pasti akan ada, ya namanya hidup ya, akan ada ria-ria kehidupan ya, kadang orang bilang itu ria-ria ya, seperti ombak kayak gitu ya. Ya pasti akan ada. Jadi setiap masalah itu akan ada pelajaran dan pengalaman untuk teman-teman bisa mengevaluasi kembali ya, untuk mulai hidup yang baru lagi kayak gitu. Dari setiap masalah-masalah ini, pedang ini tadi ya, yang menusuk ke seluruh tubuh ini ya, akan ada pengalaman yang akan, hikmah yang akan kamu dapatkan. Dari segi sosial, tantangan yang kamu hadapi di sini juga. Dari pelajaran-pelajaran dari sini, kamu udah timbul kehati-hatian kamu terhadap semua orang yang kamu ingin ceritakan ya. Kamu berhati-hati memilih teman, berhati-hati untuk memilih relasi mungkin ya di situ. Jadi orang yang menganggap dirimu itu ya bisa menjalani, kamu orangnya udah penuh dengan pengalaman dan pengevaluasian ya. Di sini teman-teman, dari segi kartu yang ada energinya kebaca di sini teman-teman.
Oke, ada satu pesan hidup ya, pesan kehidupan untuk kamu ya. Ini akan saya pilih satu kartu. Satu kartu, apa pesan Tuhan terhadap kamu ya. Apa pesan Tuhan terhadap kamu? Ya. Crossing into the light. Oke. Crossing into the light. Ya. Today I face a new break that I must cross on my journey to inner transformation. Ya. Hari ini saya menghadapi jembatan baru yang harus saya lewati dalam perjalanan saya menuju transformasi batin ya teman-teman. Today, hari ini, like every day, I will practice the laws of universal love. Ya, hari ini sepertinya setiap hari saya akan memperhatikan hukum cinta secara universal. Di sini maksudnya ya teman-teman. Saya lanjutkan dulu ya menterjemahkannya. Thus I will deal with the current situation in a positive way, so that I continue to grow and evolve as I cross this break on my way toward the light. I am reminded of the true meaning of life. Jadi di sini teman-teman artinya dengan demikian ya, I will deal with ya. Dengan demikian saya akan menghadapi situasi saat ini dengan cara yang positif, sehingga saya menyeberangi jembatan ini dalam perjalanan menuju cahaya. Nah, di sini gambarnya ada seseorang yang menemukan jembatan baru dan dia sedang menyeberangi jembatan itu menuju cahaya. I am reminded of the true meaning of life. Saya diingatkan kembali akan arti kehidupan yang sebenarnya. Ya, dari arti ini ya bisa melambangkan seorang pria yang menemukan jembatan baru ya. Di sini kartunya. Dan dia tahu tentang kehidupan yang sebenarnya. Sudah mungkin di sini ada orang-orang yang berpengalaman ya. Dan dia siap untuk menuju cahaya kayak gitu. Jadi pesan hidup, kehidupan untuk kamu, pesan Tuhan untuk kamu berjalanlah sesuai dengan apa yang sudah kamu dapatkan saat ini. Dari segi pengalaman apapun yang sudah jadi pembelajaran hidup, ketika kamu menemukan sesuatu yang baru, percayalah bahwa ini adalah sebuah perjalanan menuju cahaya kayak gitu, menuju kesuksesan. Karena Tuhanmu itu tidak akan pernah mengarahkan yang salah. Jalani ini dengan cinta secara universal. Ya, gitu teman-teman. Bahwa dia diingatkan kembali tentang kehidupan sebenarnya.
Jadi Allah itu, Tuhan itu sudah mengarahkan kehidupan yang sebenarnya. Dan ini adalah jembatannya. Kamu akan menemukan jembatan baru untuk menuju cahaya. Setelah dari beberapa kartu yang telah ada di sini, ya, halangan, rintangan, kesabaran, orang-orang yang menganggap kamu itu ya mampu, dan Tuhan dan Allah akan mengarahkan kamu dengan cahaya kehidupan yang sebenarnya. Itu dari pesan kehidupan untuk kamu. Ya, saya jelaskan lagi untuk teman-teman semuanya. Jangan sepenuhnya mempercayai tarot ya. Di sini tarot itu berfungsi untuk sebagai bentuk kehati-hatian teman-teman dalam menjalani kehidupan ya. Sepenuhnya itu tetap percaya kepada Tuhan ya. Kalau kamu beragama Islam, tetap percaya kepada Allah, karena sesungguhnya ya yang menentukan kehidupan itu ya adalah Tuhan, yaitu Allah juga ya gitu. Kartu ini sebagai ya pembaca gambar untuk mengurangi resiko bentuk kehati-hatian kalian untuk melangkah ke depannya, seperti itu ya. Mungkin ini aja ya teman-teman ya yang mungkin bisa saya jelaskan di kartu ini. Dan teman-teman jangan lupa ya subscribe dan juga follow dan bagi video aku ke channel-channel atau ke akun sosial kamu ya. Dan selalu dukung aku di channel ini, tekan langsung loncengnya ya, membantu aku selalu ya biar lebih semangat ke depannya untuk membaca readingan berikutnya. Dan juga ini mungkin pembacaan ini bolak-balik ya, ada energinya kamu atau mungkin yang sudah terjadi atau yang belum terjadi ya teman-teman ya. Jadi ini kartu ini bersifat fun reading ya, hanya bercerita tentang gambar atau kartu yang bergambar, seperti itu teman-teman ya. Oke, terima kasih teman-teman sudah datang ke channel YouTube-nya aku di sini ya. Kita akan bertemu lagi di pembacaan-pembacaan berikutnya. Terima kasih teman-teman semuanya. Bye bye.